Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini, kita akan mencoba memahami materi pembahasan tentang Bag of Word dan TF-ID, yang dimana metode ini adalah metode yang paling populer dalam representasi suatu teks dalam Natural Language Processing (NLP) atau proses bahasa alami. Yang pertama, kita harus memahami terlebih dahulu tentang apa itu Bag of Word dan TF-ID. Bag of Word adalah model representasi teks yang memperlakukan setiap dokumen sebagai sekumpulan kata atau bag tanpa memperhatikan urutan kata. Model ini menghitung frekuensi kemunculan kata di dalam dokumen. BOW ini merupakan salah satu metode paling sederhana dalam mengubah data teks menjadi vektor yang dapat dipahami oleh komputer. Metode ini sejatinya hanya menghitung frekuensi kemunculan kata pada seluruh dokumen. Bag of Word sendiri bekerja dengan cara, pertama, tokenisasi dokumen menjadi kata-kata, atau bisa juga menganggap dokumen sebagai sebuah kantong kata. Kedua, mencatat frekuensi setiap kata yang muncul di dalam dokumen. Dan yang ketiga, membuat serangkaian atau representasi vektor yang berisi jumlah kemunculan kata dalam dokumen sebagai fitur. TF-ID merupakan singkatan dari Term Frequency Inverse Document, yang dimana secara definisi merupakan pendekatan untuk mempresentasikan teks yang memberikan bobot pada setiap kata, berdasarkan seberapa sering kata tersebut muncul di dokumen tertentu dan seberapa jarang kata tersebut muncul di seluruh dokumen. Sejatinya, TF-IDF merupakan gabungan dari dua proses, yaitu TF atau term frekuensi dan IDF atau Inverse Document Frequency. TF-IDF biasa digunakan ketika kita ingin mengubah data teks menjadi vektor, namun dengan memperhatikan apakah sebuah kata tersebut cukup informatif atau tidak. Mudahnya, TF-IDF membuat kata yang sering muncul memiliki nilai yang cenderung kecil, sedangkan untuk kata yang semakin jarang muncul akan memiliki nilai yang cenderung besar. Kata yang sering muncul juga disebut juga sebagai stop words, biasanya dianggap kurang penting. Salah satu contohnya adalah kata penghubung seperti yang, di, akan, dengan, dan lain-lain. TF-IDF bekerja dengan cara, pertama, menghitung term frekuensi atau frekuensi jumlah kemunculan kata pada dokumen tersebut. Kedua, menghitung inverse document frequency atau IDF untuk setiap kata di seluruh dokumen. Untuk mengukur seberapa penting sebuah kata, IDF akan menilai kata yang sering muncul sebagai kata yang kurang penting berdasarkan kemunculan kata tersebut pada seluruh dokumen. Semakin kecil nilai IDF, maka akan dianggap semakin tidak penting kata tersebut, begitu pula sebaliknya. Yang ketiga, kalikan TF dengan IDF untuk menghasilkan nilai TF-IDF. Baik, secara garis besar, kita sudah memahami definisi dan cara kerja Bag of Word dan TF-ID. Selanjutnya, kita melakukan studi kasus. Oke, untuk yang pertama adalah mengimport library yang kita butuhkan. Import Convectorize digunakan untuk membangun representasi Bag of Word. Kemudian yang kedua adalah import TF-ID Convectorizen digunakan untuk membangun representasi TF-ID-nya. Sedangkan import Pandas digunakan untuk membantu dalam pengolahan data, terutama dalam membuat data frame dan menampilkan data secara terstruktur. Baik, untuk line kedua, selanjutnya kita akan membuat variabel dokumen yang dimana berisi kumpulan dari teks yang kita butuhkan. Di sini berisikan the economy is showing of improvement sampai there are concerns about the longer term effect of climate change on the economy. Oke, untuk yang line ketiga, Factorization bow sama dengan Convectorization untuk digunakan untuk menganalisasi objek convectorize-nya untuk mengkonversi teks menjadi representasi numerik berdasarkan frekuensi kemunculan data. Untuk xbow sama dengan factorize sama dengan bow.fit digunakan untuk menerapkan metode fit transform pada dokumen untuk pertama, membangun kosakata unik dari semua kata yang muncul dalam dokumen. Kedua, menghitung frekuensi setiap kata
dalam setiap dokumen. Lanjut, untuk line keempat, pilih data frame untuk mengkonversi array menjadi data frame pandas dan menggunakan get fitur names out untuk menampilkan kata-kata unik sebagai nama kolom. Dan xbow to array digunakan untuk mengubah representasi sparse metric dari bow menjadi array yang bisa dibaca. Kemudian, print back of word representation dan print dfbow untuk mencetak output sehingga menampilkan representasi bow dari dokumen. Jika dijalankan, maka akan menghasilkan jumlah setiap kata yang sering muncul di dokumen. Jika terdapat kata di dokumen, maka nilainya akan 1, dan jika tidak ada, maka akan keluar 0. Misalkan kata tentang about. Di sini dijelaskan bahwa about ini munculnya di kalimat keempat, hasilnya 1, dan kata are muncul di kalimat kedua dan kalimat keempat, di mana hasilnya ini ada 1-1. Kemudian lanjut ke line kelima. Line kelima, factorize underscore tfit. Tfit factorize digunakan untuk menganalisis objek tfid factorizer yang menghitung representasi tfidf dari dokumen teks. Dan tfidf factorizer tfit fit transfer dokumen, proses ini sama seperti BOW, tetapi dengan tambahan pemberian bobot pada setiap kata berdasarkan frekuensi kata di setiap dokumen yang ada di keseluruhan dokumen. Oke, lanjut ke line terakhir. Line ini sama seperti mencetak hasil BOW di atas. Hasil representasi tfidf diubah menjadi array, kemudian dikonversikan menjadi data frame pandas. Kemudian print tfidf representasi dan print df tfidf digunakan untuk mencetak output sehingga menampilkan representasi tfid dokumen yang diinginkan. Ternyata, kemungkinan hasil dari nilai dan kemunculan suatu data dapat dilihat bahwa kata about memiliki nilai 0,291856 dan are di kalimat kedua dan kalimat keempat memiliki nilai sekian-sekian. Jadi, dalam tfidf ini digunakan untuk memperhitungkan yang pertama yaitu term frekuensi sendiri, yaitu seberapa sering sebuah kata muncul dalam suatu dokumen. Yang kedua adalah inverse dokumen frekuensi, untuk menghitung bobot suatu kata tersebut di dalam satu dokumen. Semakin sering kata tersebut muncul, maka semakin rendah bobotnya. Dan sebaliknya, semakin tinggi bobot suatu kata, maka akan kata tersebut semakin penting dalam dokumen yang bersangkutan. Perbedaan antara BOW dan TFID ini adalah BOW hanya menghitung frekuensi kata secara sederhana tanpa mempertimbangkan pentingnya data dari suatu dokumen. Sedangkan TFID ini memberikan bobot berdasarkan frekuensi kata pada dokumen serta mengurangi bobot kata-kata umum yang muncul dari dokumen. Baik, mungkin sekian dari saya. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.